Fungsi dan layanan perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Fungsi dari pelayanan pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah untuk mencegah kekerasan terhadap anak serta untuk melindungi anak dari kekerasan orang tua. Selanjutnya ada analisis kasus pembunuhan ibu dengan anak. Yang pertama adalah apa atau what. Faktor apa saja ibu itu membunuh anaknya? Jawabannya adalah ibu itu mengalami depresi berat. Yang kedua ada kapan atau when. Pertanyaannya, kapan kejadian itu terjadi? Jawabannya adalah kejadian itu berlangsung pada tanggal 20 Mei 2022. Yang ketiga ada mengapa atau why. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah diduga bahwa sang ibu mengalami depresi berat. Yang keempat ada siapa atau who. Pertanyaannya, siapa yang membunuh anak itu? Jawabannya adalah yang membunuh anak itu adalah ibu kandungnya sendiri. Yang kelima ada di mana atau where. Pertanyaannya adalah di mana kejadian itu terjadi. Jawabannya adalah kejadian itu terjadi di desa Tonjong. Dan yang terakhir adalah bagaimana atau how. Bagaimana kondisi tubuh korban tersebut? Korban mengalami luka sayatan sedangkan dua anak lainnya mengalami luka. Selanjutnya ada fungsi dan peran Lembaga Nasional Perlindungan Anak. Komisi Nasional Anak merupakan sebuah lembaga yang dimana memiliki peran untuk melindungi anak. Adapun beberapa fungsi dari perlindungan anak. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua, memberikan masukan dan ide terbuka dalam perumusan kebijakan mengenai perlindungan anak. Dan yang terakhir adalah melakukan kerjasama antar lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Konvensi Hak Anak adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional itu terkait untuk menjalankan sesuai dengan hukum internasional. PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa atau entered into force pada tanggal 2 September 1990. Perbedaan anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu. Anak zaman dahulu. Kebanyakan anak zaman dahulu lebih aktif bermain bersama teman sebaya dan saling mendorong memberi semangat, serta anak-anak zaman dahulu lebih sering mempermainkan permainan tradisional. Karena pada zaman dahulu teknologi belum begitu berkembang dengan pesat seperti teknologi zaman sekarang, sehingga anak-anak masih terpaku pada permainan-permainan tradisional. Berbeda dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang lebih memiliki sifat individualisme karena seiring perkembangannya waktu, anak-anak lebih sibuk bermain dengan menggunakan gadget dibandingkan dengan teman-teman. Atau ketika ia ingin bermain bersama teman-teman, mereka akan bermain bersama melalui aplikasi game online yang tersedia di Google atau semacamnya. Selanjutnya ada pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Sering terjadinya pelanggaran pada anak. Faktor utamanya adalah faktor keluarga. Kekerasan terhadap pada anak akan berdampak pada psikologis anak. Komisi Perlindungan Anak mencatat sebanyak 5953 kasus pelanggaran hak anak terjadi pada tahun 2021. Ada 3 cara untuk mengatasi kasus tersebut. Yang pertama, memberi pengetahuan. Yang kedua, memberitahu orang lain melalui sosialisasi dan lain-lain. Dan yang ketiga, berperan aktif untuk mencegah. Selanjutnya ada kasus hamil di luar nikah yang sering terjadi di Indonesia. Terdapat 462 orang yang mengalami hamil di luar nikah di kota Yogyakarta. Mengatasi kasus tersebut adalah yang pertama, selalu mengawasi anak. Yang kedua, mengikuti program sosialisasi anak. Perlindungan anak atas kesehatan dan ancaman gizi. Setiap anak berhak untuk hidup sehat. Kesehatan merupakan modal utama untuk mencetak generasi anak Indonesia yang cemerlang di masa depan. Jika kesehatan anak tak menjadi prioritas, maka jangan berharap di masa yang akan datang negeri ini akan tampak terang benderang. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan